அடுத்த கொலை யாரை பண்ண போறேன்னு ஏஞ்சலோட இதையும் இப்ப யார்கிட்ட துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோ? அங்க ஏதோ பெரிய தப்பு நடக்க போகுதுன்னு. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini tentunya SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kadafir. Film ini menceritakan tentang suatu pemecahan misteri kematian wanita oleh seorang ahli bedah, hingga akhirnya membuka kedok serangkaian pembunuhan dan bisnis ilegal yang dilakukan oleh kepala rumah sakit. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Chennai. Salim Rahman yang merupakan dirut dari rumah sakit GC mengendarai mobilnya seorang diri saat menuju rumah. Namun ia mendapatkan telepon dari seorang yang tidak ia kenal. Telepon tersebut berisi sebuah ancaman. Ia pun membanting setir mobil untuk menghindari seseorang yang berdiri di hadapannya menggunakan baju berwarna serba hitam. Mobil miliknya langsung menghantam pohon dan seseorang berpakaian serba hitam langsung mendekatinya. Keesokan harinya, berita kehilangan Salim beredar di masyarakat. Ayah Salim Rahman pun telah melaporkan berita kehilangan putranya kepada polisi. Mikael, seorang inspektur polisi, mendapatkan laporan dari seorang anggotanya yang menemukan sebuah mobil di pinggiran hutan Padapai dan terdapat mayat di dalamnya. Mikael mendatangi Badra yang merupakan dokter ahli bedah yang bekerja di bagian forensik dan berniat mengajaknya untuk menyelidiki mayat yang dilaporkan oleh anggotanya. Badra menyelesaikan dulu pekerjaannya meneliti tubuh dari korban pelecehan. Badra dan Mikael pun pergi ke area hutan Padapai dan mereka melihat sebuah mobil terbakar serta mayat di dalam mobil tersebut telah dalam keadaan hangus. Badra mencoba mendekati dan memperhatikan sebuah mobil yang terbakar. Semua polisi yang ada menutup hidung mereka karena bau yang menyengat dari mayat tersebut. Badra memperhatikan mobil dan mayat yang ada di dalamnya. Badra mengatakan kalau kasus ini adalah kasus 302, di mana korban dihabisi di tempat lain dan tubuhnya dibawa ke dalam mobil kemudian dibakar di hutan ini. 5-6 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் எரிச்சிருக்கணும். Kedatangan Badra dan Mikael disambut oleh beberapa wartawan yang langsung berasumsi kalau tubuh yang terbakar itu adalah tubuh Salim, yang sampai saat ini belum juga ditemukan. ACP Visal yang ditugaskan untuk menyelidiki penemuan mayat terbakar itu, namun Visal tidak bisa berpendapat kalau itu adalah tubuh dari Salim. Penyelidikan pun dilanjutkan. Visal mendatangi Badra meminta penjelasan darinya. Badra mengatakan kalau mayat tersebut mendapatkan pukulan secara brutal dari si pelaku, bahkan jari tangan kanan si mayat pun menghilang. Hingga mereka sudah mendapatkan bukti dari tulang tengkorak, mereka yakin kalau mayat tersebut adalah Salim Rahman. Mikael datang untuk memberitahu Badra dan Mikael agar segera melihat berita di televisi kalau Fitre akan dijatuhi hukuman seumur hidup dan ia pernah mengancam akan menghabisi Salim seperti ditemukan sebuah gambar Salim di dalam bilik penjaranya. Hal itu terbukti dari postingan salah satu penjaga penjara Rajendran yang mengupload video TikTok tepat di hari saat Salim menghilang yang dilakukan di dalam bilik Fitri tepat di depan gambar Salim. Jenazah Salim dibawa ke kantor polisi dan disambut oleh isak tangis Ali Rahman, ayahnya yang datang untuk menjemputnya. Desas-desus pelaku dari pembunuh Salim adalah Fitri menjadi buah bibir yang didengar oleh Ali Salim. Mikael dan Visal pun mendatangi penjara tempat Fitri dikurung.
Mereka mempelajari CCTV yang ada di sana, namun Fetri sama sekali tidak keluar dari biliknya. Namun mereka tidak menyadari kalau Fetri yang tengah berada di kamar mandi tengah menjadi bulan-bulanan teman-temannya sesama narapidana. Mereka pun berkelahi di ruang kamar mandi hingga mereka pun dipisahkan oleh 2 polisi yang melihat kejadian itu. Sekembalinya Fetri ke biliknya, Faisal mencoba bertanya kepadanya tentang alasannya menghabisi Salim. Fetri tersenyum penuh kemenangan dan mengatakan kalau Tuhan yang telah melakukannya sesuai dengan doa-doa yang telah ia panjatkan atas semua yang telah menimpanya. Faisal dan Mikael yang belum menemukan jawaban yang sesuai dengan keinginan mereka, setelah meninggalkan penjara mereka menemui komisaris untuk membahas tentang kasus ini. Komisaris mengizinkan Faisal bekerja sama dengan Badra, yang merupakan ahli patologi yang sangat terkenal di Tamil Nadu. Faisal pun menemui Badra yang tengah bersama putrinya di tepi pantai. Faisal langsung mengajak Badra untuk bergabung bersamanya dalam satu tim untuk menyelidiki kematian Salim. Welcome to the team. Oh, Faisal datang lagi menemui Fetri bersama Badra. Ia yang bertugas menginterogasinya, sedangkan Badra bertugas mempelajari mimik wajah yang Fetri hadirkan saat interogasi. Namun kali ini Faisal tidak dapat mengendalikan dirinya hingga berulang kali Fetri berhasil dipukulnya. Tapi berulang kali Fetri tidak menunjukkan ketakutan walaupun ia berulang kali terkena pukulan Faisal. Hingga keanehan pun terjadi pada Fetri ketika melihat sebuah gambar wanita cantik. Ia tertunduk dan raut wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Faisal meninggalkan Fetri dan Badra mengatakan tentang analisanya tadi pada Faisal. Hingga mereka berencana mencari tahu tentang wanita yang ada di gambar itu yang diketahui bernama Angel. Faisal dan Badra membawa Fetri ke kuburan Angel yang terletak tidak jauh dari gereja. Fetri langsung melangkahkan kakinya ke kuburan wanita yang sangat berharga baginya itu. Sementara Faisal dan Badra berbicara pada pendeta untuk mencari tahu tentang Angel. Pendeta itu mengatakan sebelum mereka mengenal Fetri, mereka harus mengenal Angel terlebih dahulu. 25 tahun yang lalu, pendeta itu menemukan sosok bayi wanita yang diletakkan di bawah patung Yesus. Pendeta itu langsung mengangkatnya sebagai putrinya dan memberikan nama Angel dan membesarkannya di lingkungan gereja dengan penuh kasih sayang. Hingga gereja pun menjadi lebih berwarna karena canda tawa dan yang selalu dihadirkan oleh Angel. Putri angkat pendeta itu pun tumbuh menjadi gadis yang cantik dan ia bertemu dengan Fetri yang biasa memperbaiki beberapa bangunan gereja yang rusak. Mereka langsung sama-sama tertarik hingga Fetri memberanikan diri untuk mengatakan semuanya kepada pendeta. Mendengar hal itu, pendeta bahagia dan menyetujui keinginan mereka untuk menikah. Hingga pernikahan Fetri dan Angel pun terjadi. Tiap hari mereka lalui dengan kebahagiaan. Fetri meminta izin pada pendeta yang sudah dianggap sebagai ayah untuk membawa Angel ke Chennai agar kehidupan ekonominya menjadi lebih baik. Sejak itulah terakhir kali pendeta melihat Angel dan juga Fetri. Pendeta menghentikan ceritanya. Fetri menyempatkan diri untuk berdoa di gereja itu. Ia juga memberikan kode target korban selanjutnya. Fetri berniat menghancurkan semua orang-orang yang telah menghancurkan keluarganya. Faisal dan anggota lain terkejut melihat sebuah tulisan di atas kuburan sama persis dengan tulisan di Alkitab yang baru saja dibaca oleh Fetri. Arti tulisan itu pun terbaca Abel. Sambil memecahkan kode yang diberikan oleh Fetri, mereka melakukan perjalanan ke penjara lagi. Namun, di tengah perjalanan, mobil mereka dihadang oleh sebuah jeep yang tidak mereka kenali. Hingga mobil yang mereka kendarai ditembak hingga terdorong sampai ke pembatas jalan. Faisal langsung menembaki si pelaku, namun mereka gagal untuk menangkap pelaku. Faisal dan Badra membawa Fetri ke rumah sakit untuk memeriksa kepalanya yang terbentur kursi, sementara Badra memeriksa rekan medis Angel yang pernah diperiksa di rumah sakit tersebut 4 tahun lalu. Badra memperhatikan baik-baik dokumen tersebut dan merasa janggal karena menemukan tanda tangan Salim Rahman di dokumen itu. Padahal kedudukan Salim sebagai dokter tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan Angel yang kecelakaan dalam posisi hamil. Badra mengusulkan untuk mengautopsi ulang jenazah Angel sebelum Fetri menghadiri pengadilannya lagi. yes. செஞ்சது அந்த பொண்ணோட அப்பான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. எக்ஸிபிஷன் பண்ண சொல்லி கேஸ் ஃபைல் பண்ணாதான். Mereka juga sudah mendapatkan izin untuk melakukan autopsi ulang. Namun sesampainya di kuburan Angel, Faisal dan Badra pun terkejut ketika melihat 4 orang asing telah mendahului mereka dan berusaha untuk membongkar kuburan Angel.
Visal mencoba melumpuhkan mereka hingga mereka berlari ketakutan menghadapi Visal. Badra meminta Visal dan tim yang lain bergerak cepat sebelum pelaku kembali datang. Mereka pun mulai membongkar kuburan Angel keesokan harinya. Semua petugas merasa bingung karena selama 4 tahun jenazah Angel masih dalam keadaan utuh. Badra menjelaskan secara ilmiah dan kedokteran penyebab Angel tidak mengalami pembusukan. Badra memulai tugasnya untuk memeriksa jenazah Angel. Ia mulai membuka kain kafan yang membungkus Angel hingga ia benar-benar terkejut ketika melihat bekas jahitan di tubuh Angel, mulai dari leher hingga dada. Badra mengurut bekas jahitan tersebut dan terkejut lagi ketika melihat jantung Angel tidak ada di dalam tubuh Angel. Badra terdiam dan mulai mencium ketidakbenaran dalam penanganan kasus Angel 4 tahun lalu. Badra menemui Visal dan membicarakan hasil yang telah ia dapatkan setelah mengotopsi Angel. Badra meminta Visal untuk merahasiakan hal ini dari publik. Ia juga menambahkan kalau ada kejahatan terselubung. Setelah menyelesaikan otopsinya, mereka membawa mayat Angel ke rumah sakit JC dan Badra terkejut ketika melihat papan nama Abraham Habel Abel yang merupakan ahli bedah jantung, hati, dan paru-paru. Mereka pun langsung mendatangi Abel di kediamannya. Namun Abel panik saat Visal dan Badra menyebut nama Angel, hingga ia mengatakan kalau ia tidak ada hubungannya dengan penjualan organ dalam. Hal itu membuat Badra dan Visal sedikit tercengang, bahkan menarik kesimpulan kalau Abel mengetahui sesuatu namun disembunyikannya. Abel pun meminta mereka meninggalkan tempatnya dan mereka pun menuruti permintaan Abel. Namun saat Badra dan Visal tengah berada di pekarangan, suara tembakan terdengar oleh mereka dan mereka pun langsung berlari menuju asal suara itu. Hingga mereka benar-benar terkejut ketika melihat Abel telah meninggal dengan peluru bersarang di kepalanya. Fetri kembali ke persidangan dan kali ini Badra bersama Visal menjadi saksi dari kasusnya. Mereka bersepakat mengatakan kalau terdapat kejahatan medis pada Angel dan mereka masih memeriksa lagi jenazah Angel. Hakim pun memberi waktu 2 hari untuk Badra menyelidiki jenazah Angel lagi dan persidangan kembali ditunda. Fetri yang dibawa oleh Visal dan Badra mulai bercerita dan mengatakan kalau target berikutnya adalah si penerima jantung Angel. Ia juga menceritakan peristiwa nahas yang terjadi pada Angel. Saat itu mereka yang baru saja memeriksakan kehamilan Angel merasa sangat bahagia, sehingga sepanjang perjalanan mereka tertawa bersama hingga mereka tidak menyadari kalau penjamret tengah mengincar Angel, dan mereka berhasil menarik kalung yang dikenakan oleh Angel. Hal itu membuat Angel terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Fetri. Ia tersungkur dengan posisi tengkurap dan menimpa perut besarnya. Fetri yang melihat keadaan istrinya seperti itu langsung memeluknya hingga tak lama kemudian Angel pingsan. Fetri yang masih melihat pelaku berada di dekatnya langsung menghajarnya, namun pelaku malah berlari dan tertabrak truk yang tengah melintas. Angel kemudian dibawa ke rumah sakit JC dan ia masih dalam keadaan hidup, namun kondisinya sangat lemah. Fetri menghentikan ceritanya dan Badra meyakini kalau Fetri bekerja sama dengan orang lain sebagai malaikat pencabut nyawa dari orang-orang yang ia sangat sayangi. Kabali adalah seorang asisten yang dimiliki oleh Badra. Ia merupakan ayah dari 2 putri yang cantik. Namun sayang, satu dari mereka tidak bisa berbicara. Pria, salah satu putrinya yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit JC, saat itu melihat tubuh Angel yang tergeletak lemah di meja operasi. Hingga ia tiba-tiba menangis dan menceritakan kepada ayahnya kalau wanita yang berada di atas meja operasi itu tengah mengandung. Tapi Salim malah mengeluarkan paksa bayi yang ada di dalam perut Angel hingga bayi tersebut meninggal dunia dan meminta pria untuk membuangnya. Salim pun langsung mengoperasi jantung Angel. Namun saat ia tengah membawa bayi tersebut, ia terkejut karena bayi itu masih dalam keadaan hidup dan mulai menangis. Pria yang berniat melindungi bayi tersebut membawa bayi itu ke rumahnya dan merahasiakan pada siapapun. Hanya menyerahkan kepada pendeta dan langsung meminta mereka untuk membesarkan bayi Angel yang baru saja kehilangan nyawa. Setelah kasus Angel mulai sedikit terkuak dan hampir saja menemui semua penjahat di balik kematian Angel, Visal dipindah tugaskan oleh komisaris atas permintaan Ali Rahman, ayah dari Salim. Ali Rahman malah mengatakan kalau nyawa komisaris lebih berharga dibandingkan jantung Angel seharga 2 crores. Visal terdiam dan mulai memahami kalau penjahat di balik ini semua adalah petinggi-petinggi yang serakah. Badra tersenyum saat mengetahui Visal telah dipindah tugaskan karena semua sesuai dengan perhitungannya dan seringkali ia menghadapi ini. Ali Rahman diculik oleh Kabali saat mengendarai mobilnya.
Ia adalah target selanjutnya yang menerima jantung milik Angel seperti yang pernah disampaikan oleh Fetri. Ia dibawa ke sebuah bangunan kumuh yang pengap, hingga ia terkejut ketika melihat kehadiran Badra di depannya. Badra tersenyum dingin terhadap Ali dan siap untuk mengeksekusi seperti musuhnya yang lain sebelum Ali. Badra terdiam dan tidak menyangka kalau Ali Rahman bisa dengan kejam melakukan kejahatan kepada Angel yang tidak bersalah sama sekali. Angel adalah wanita yang Badra kenal saat melakukan perjalanan dari Valparai ke Chennai. Angel yang merupakan wanita ramah menjadi akrab dengan Badra hingga ia tanpa ragu menceritakan tentang Fetri kepadanya. Badra saat itu mencari tahu sendiri tentang Angel hingga berkenalan dengan Putri Kabali yang menyelamatkan Putri Angel. Pria juga menceritakan kalau Salim adalah penyebab kematian Angel di meja operasi itu setelah pria membawa bayi itu pergi. Badra mengajak kerjasama pria untuk membuktikan kejahatan Salim walaupun dengan risiko yang sangat tinggi. Pria mengiyakan dan mau bekerja sama dengan Badra. Pria menjalankan rencananya dan mendatangi ruang kerja Salim dan menghidupkan laptop untuk mengambil data-data yang bisa dijadikan bukti. Namun sayang, usahanya menemui kegagalan ketika Salim memasuki ruangannya. Ia menyadari ada orang lain masuk ke ruangannya, apalagi saat melihat flash disk yang bukan miliknya menempel di laptop miliknya. Badra berlari memasuki ruang IGD saat tahu keadaan pria memburuk. Ia melihat seluruh tubuh pria terbakar. Dokter menjelaskan kalau pria mengalami kecelakaan di lab hingga ia tersiram asam. Badra mencoba berkomunikasi dengan pria hingga ia berhasil dan mendapatkan 3 pelaku dari kejahatan ini. Salim Rahman, Ali Rahman, dan Abel Abraham. Tak lama pria meninggal dunia. Hal ini membuat Badra sangat terpukul karena usulannya membuat pria terbunuh. Badra menangis di ruangan mayat dan dalam bayangannya semua mayat yang ada di ruangan itu terbangun dan meminta Badra untuk memberikan mereka keadilan. Sejak itu Badra bangkit dan bekerja sama dengan Kabali untuk menuntut balas kematian Angel yang sangat menyedihkan. Mereka membuat motif seolah-olah doa Fetri terkabul hingga tanpa ia meninggalkan penjara semua musuhnya telah tewas. Badra dengan tangan dinginnya lah yang menghabisi Salim Rahman dan membuat seolah-olah orang lain yang melakukannya. Sama seperti Abel yang ditembak Badra tanpa diketahui oleh keluarga asuh. Badra menatap tajam Ali Rahman dan memikirkan cara yang tepat untuk menghabisinya. Tubuh Angel kembali dimasukkan ke lubang kuburnya. Semua ikut mendoakan semoga arwah Angel bisa tenang dan bahagia. Badra memanggil Fetri dan memberitahunya kalau semua orang-orang jahat telah tewas oleh orang lain atas petunjuk Tuhan. Badra pun menyerahkan kalung yang sempat tertinggal oleh Angel kepada Fetri. Melihat hal itu, Fetri terkejut apalagi saat melihat foto putri kecilnya yang kini bersama Badra. Melihat hal itu, Fetri menjerit dan memeluk putrinya yang juga memeluk dirinya. Badra yang telah menghabisi Ali Rahman tanpa diketahui oleh siapapun membawa jenazahnya untuk dipelajari oleh mahasiswa kedokteran. Ia yang menggunakan sidik jari orang lain membuat polisi tidak mampu mencium kejahatan yang pernah ia lakukan. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kadafir. Kisah manusia serakah memang tidak ada habisnya ya sahabat. Ada saja manusia yang dengan teganya mengorbankan nyawa orang lain hanya untuk kepentingan pribadi dan keuntungan sesaat. Manusia dengan sifat semacam ini memang pantas dihukum dengan seberat-beratnya ya. Dari film ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua orang dapat kita percaya. Karena bisa saja orang-orang terdekat kita dalam keadaan bahaya jika kita tidak awas terhadap lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan ingat selalu untuk dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat. Sehat selalu dan wassalamualaikum.